Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Ya man huwa fi 'uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وأرضاه wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fid darain. Radiyallahu ta'ala ankuma. Qala qawlu sahbi wa hiya an yuj'ala an-naqa'u al-mutakhallilu bayna ad-dima' fi muddati 15 yawman haidan fayansahibul hukmu bil haidi ala naqai muddata 15 yawman wa hadzal qaul huwa al mu'tamadu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Kita masih membahas bab tentang masalah haid. Di sini dikatakan gaulul sahbi. Ada pendapat disebut dengan gaulul sahbi. Wa hiya an yuj'ala an-naqa'u al-mutakhallilu baina ad-dima' fi muddati 15 yawma fayansahibu al-hukmu bil haidi 'ala an-naqa'i muddata 15 yawma. Pendapat pertama ini membahas tentang darah yang keluar di sela-sela waktu yang mana mencapai waktu paling lamanya haid, misalnya 15 hari. Dari hari pertama sampai hari ke-15 ada kalanya keluar darah, ada kalanya berhenti. Ada kalanya keluar darah, ada kalanya berhenti. Nah, itu pembahasan yang akan dibahas di pertemuan kali ini. Bagaimana hukumnya? Pendapat pertama, dan ini pendapat yang mu'tamad, pendapat yang menjadi rujukan mayoritas ulama di kalangan ulama Syafi'iyah, yaitu dijadikan an yuj'ala an-naqa'u. An-naqa'u di sini bukan artinya suci, tapi artinya darah berhenti, yaitu dijadikan darah berhenti al-mutakhallilu, di sela-sela, bainad dima, di antara darah yang keluar, fi muddati 15 yauman, pada masa 15 hari. Kita kembali ingat bahwa paling sedikitnya darah haid itu 24 jam, umumnya 7 hari, dan maksimalnya 15 hari. Jadi darahnya keluar di periode waktu 15 hari. Kadang keluar, kadang berhenti. Kadang keluar, kadang berhenti. Nah, ini namanya qaulu sahabi.
dia keluar itu darah tapi kadang berhenti sampai 15 hari, maka dihukumi haidan. Dihukumi semuanya itu hukum haid walaupun darahnya berhenti, walaupun tidak keluar darah, dengan catatan dihitung jumlahnya waktu dia berhenti selama 15 hari itu, dihitung darah yang keluar ternyata mencukupi 24 jam. Maka di masa berhentinya darah pada waktu itu dia dihukumi darah haid juga, karena dia dihitung jumlahnya dalam periode 15 hari 24 jam. Darah yang keluar 24 jam, sudah masuk minimal keluar darah haid. Maka yang berhenti darah juga dianggap haid. Nah, di sini dikatakan fayansahibu hukmul bil haidi. Hukumnya ditarik, di mana yang tidak keluar darah ditarik hukumnya juga haid dihukumi. Alan naqa, di masa tidak keluarnya darah, dengan catatan muddata 15 yauman, dia masih masuk 15 hari, tidak lebih daripada itu, karena maksimalnya 15 hari. Wa hadzal qaul huwal mu'tamad, inilah pendapat yang paling kuat. Pendapat yang paling kuat ini. Nah, di bawah ini contoh ya, bayanu kaifiyati hisabi dam mutaqatti' bi tariqati sahbi, menjelaskan bagaimana cara menghitung darah yang terputus-putus, darah yang berhenti kadang keluar, dengan cara sahbi, ya, metode sahbi. Contoh di sini, kalau ada kitabnya bisa kelihatan itu, dibuat skema. Hari pertama di atas darah keluar 6 jam. Hari pertama darah keluar 6 jam. Kemudian hari kedua, hari ketiga tidak keluar darah. Hari keempat keluar darah 8 jam. Hari kelima sampai 9 tidak keluar darah. Hari ke-10 keluar darah 7 jam. Hari ke-11 sampai 14 tidak keluar darah. Hari ke-15 keluar darah 8 jam. Maka kalau dijumlah di sini, ya, ada sa'atil lati fa nahsabu sa'atid dam khilal yaum fa in balagat ya. Kalau kita coba menghitung darah di periode waktu 15 hari tersebut, jika sudah mencapai 24 jam, maka semuanya dihukumi haid, walaupun yang tidak keluar darah. Dan jika wa idza lam tablugh 24 sa'atan fahuwa damu istihadha. Dan jika tidak mencapai 24 jam dari keluar darah tersebut, maka dihukumi istihadha, atau disebut damu fasad, darah yang rusak. Maka fayattadihu minal jadwal, maka jelas dari rumusan tadi, skema tadi, ada sa'atil lati ra'at fiha dam, jumlah jam yang tadi dijelaskan tadi. Kalau kita lihat tadi, hari pertama keluar 6 jam, hari keempat keluar 8 jam, hari ke-10 ya keluar 7 jam, hari ke-15 keluar 8 jam, dijumlahkan 29 jam. Berarti semua itu haid tadi, karena sudah lewat atau sudah masuk minimal masa haid 24 jam, dia sudah lewat, bukan kurang dari 24 jam. Kalau kurang dari 24 jam istihadha, lebih dari 24 jam darah haid, asal tidak lewat dari 15 hari. Kalau 15 hari nanti hitungannya berbeda lagi.
Nah, cuma pembahasan ini difokuskan di masa berhentinya darah sekalipun tetap dihukumi haid. Dihukumi haid. Sa'ah fahadha dam haidun wa kadzalika fatratun naqa, maka darah tersebut darah haid, demikian juga masa berhentinya darah juga dihukumi haid dengan contoh tersebut. Kalau dihukumi haid berarti dia fa idza shallat fala tasihhu salatuha fiha wa la yajibu qada'uha. Yang dia salat itu tidak sah walaupun dalam keadaan berhentinya darah. Tapi salatnya tidak berdosa karena belum tahu pasti ini apakah haid apa istihadhah. Ya, salatnya tidak sah dan tidak wajib mengqadanya. Tidak wajib mengqadanya. Ya karena memang jelas tidak sholat sebenarnya, tidak sholat kecuali istihadhah. Kalau istihadhah wajib mengqadanya jika dia tidak sholat. Kalau dia sholat ya sudah sah, istihadhahnya sah. Dengan catatan menggunakan cara orang yang istihadhah, tentu berbeda dengan orang yang normal. Harus ditambal tempat kemaluannya, kemudian wudu harus pada waktunya dan seterusnya. Nah itu baru sah sholatnya. Kemudian ketika masa haid tersebut juga, wa idza shamat ramadhana fala yasihhu shaumuha wa yajibu 'alaiha qada'uhu. Dan apabila dia puasa di masa haid tersebut di bulan suci Ramadan, maka puasanya tidak sah dan dia wajib mengqadanya. Puasanya wajib diqadha, tapi sholatnya tidak wajib diqadha. Itu pendapat pertama, dan pendapat inilah yang paling kuat. Pendapat kedua, qaulul laqti wa hiya an tulqata awqatud dam wa takuna haidan wa takuna awqatun naqai tuhra, yaitu namanya pendapat laqti. Laqti itu mengambil, memungut. Yang dimaksud dengan pendapat laqti antul qata awqatud dam, yaitu hanya dihitung atau diambil waktu-waktu keluar darah saja. Ini pendapat kedua. Jadi kalau darah yang tidak keluar tidak haid, yang keluar darah saja dihukumi haid. Ini pendapat kedua. Wa takunu haidan wa takunu awqatun naqai tuhran, maka dijadikan haid itu ketika darah keluar, dan dijadikan waktu-waktu tidak keluar darah tuhra, suci. Waktu tidak keluar darah suci. Ini pendapat yang mu'tamad di dalam mazhab Maliki. Ya, mazhab Maliki punya pendapat mu'tamad, pendapat ini yang kedua. Tapi kalau mazhab Syafi'i yang mu'tamad tadi yang pertama. Walaupun ada sebagian kecil ulama juga yang berpendapat sama dengan mazhab Maliki. Kemudian pembahasan baru, al-hamlu, membahas tentang masa kehamilan. Al-hamlu aqalluhu sittatu ashhurin, paling minimalnya masa hamil itu 6 bulan, paling minimalnya. Ghalibuhu tis'atu ashhurin, umumnya 9 bulan. Aktsaruhu arba'u sanawatin, paling lamanya itu 4 tahun. Masa hamil yang paling lama 4 tahun. Tapi lahirnya sama kayak bayi, bukan lahir terus umur 4 tahun, bukan. Artinya dia lama proses, ya, proses pembentukan janinnya itu dia lama selama 4 tahun. Tapi kalau lahir juga sama kayak bayi biasa, bukan lahir langsung umur 4 tahun. Ya. Nah itu dinyatakan oleh ulama. Imam Syafi'i itu dalam kandungan 4 tahun lama prosesnya, sehingga dijadikan sebagai hukum di situ.
Ghayatu tasawwir janin fi batni ummi arba'atu ashhur. Ya, puncak gambaran adanya janin, puncak gambaran adanya janin di dalam perut ibunya 4 bulan. 4 bulan itu artinya sudah jadi janin dia. Gambarannya seperti itu. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Zubat, thumma aqallu hamli sittatu ashhurin. Paling minimalnya hamil 6 bulan. Wa arba'ul a'wam aqsa aktsari. Dan 4 tahun paling maksimalnya atau paling lamanya. Wa thulutsu amin ghayatu tasawwuri. Dan 3 tahun puncak dari gambarannya. Wa ghalibul kamil tis'u ashurin. Dan umumnya yang sempurna itu 9 bulan. Nah, itu paling umumnya 9 bulan wanita itu hamil. Nah, di dalam Al-Quranul Karim ada satu surat namanya surat Al-Mu'minun, ya, yang dimana surat Al-Mu'minun ini dia menceritakan mengenai proses penciptaan manusia mulai dari awal berada dalam perut sampai nantinya sudah menjadi sempurna menjadi manusia di dalam perutnya. Dan itu membuat para ilmuwan banyak yang masuk Islam. Ya, dijadikan satu bidang ilmu namanya ilmu embriologi. Ilmu embriologi atau ilmu janin. Di surat tersebut ayat 12 Al-Mu'minun kalau tidak salah 12 sampai 14 itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara spesifik bagaimana proses penciptaan atau terbentuknya manusia di dalam kandungan rahim ibu. Nah, diawali dengan firman laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh kami telah ciptakan manusia dari saripati tanah. Karena sperma itu dia berasal dari makanan. Makanan itu semuanya berasal dari tanah. Kita makan hewan sekalipun, baik itu mulai dari sapi, kambing, kemudian juga ayam, di laut ikan juga makanannya itu. Ada makhluk-makhluk kecil yang muncul dari dalam tanah, baru dia ke atas, baru dimakan. Semuanya sumbernya dari saripati tanah. Maka dari situlah nanti terbentuknya, terciptanya sperma. Makanya Allah Ta'ala berfirman, sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Thumma ja'alnahu nutfah fi qararim makin. Kemudian kami jadikan dari saripati makanan itu sperma. Dia berada di tempat yang kokoh, yaitu rahim. Thumma khalaqna an-nutfah 'alaqah. Kemudian dari sperma itu kami ciptakan dia menjadi menempel di dinding rahim. Kata 'alaqah itu kalau dalam bahasa Arab hewannya namanya linta. Nah, linta itu bahasa Arabnya 'alaqah. Nah, ternyata berdasarkan penelitian para ilmuwan di bidang ilmu embriologi, ketika sperma itu berproses, dia menjadi 'alaqah, dia menempel di dinding rahim dan bentuknya secara fisik mirip dengan lintah. Secara fisik mirip dengan lintah. Kemudian secara karakter juga sama, menempel. Makanya Allah Ta'ala menyebut dengan lafaz 'alaqatan. Setelah menjadi 'alaqah, fa khalaqnal 'alaqa mudghah. Kami jadikan 'alaqah tersebut menjadi segumpal daging. Lihat Allah informasikan secara sistematis proses penciptaan manusia mulai dari rahim ibunya, dan itu sesuai dengan fakta ilmiah. Fakta ilmiah. Setelah menjadi daging,
Fa khalaqna mudghah idhama. Kami jadikan segumpal daging tersebut menjadi tulang. Fakasawna al-idhama lahma. Lalu kami bungkus tulang tersebut dengan daging. Jadi segumpal daging ini yang pertama tadi, mudghah tadi, dia berproses menjadi tulang. Dan itu tidak mungkin orang yang hidup ribuan tahun lalu mampu menjelaskan semacam itu kalau bukan sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Toh ini baru ditemukan penjelasannya di zaman kita. Nabi sudah jelaskan di surat Al-Mu'minun 1000 tahun lebih yang lalu. Baru menggunakan kata kasa, fakasawna. Kasawna itu dari kata memakai pakaian, memakai kisah. Ternyata prosesnya itu sama seperti memakai kain, dibungkusnya seperti kain. Secara fakta ilmiah, Al-Quran menjelaskan itu secara rinci. Setelah itu daging itu jadi tulang, maka kami bungkus tulang itu lahma dengan daging. Dan kata-katanya itu pakai fa dan summa 3 kali di situ. Fa selebihnya daripada 3 kali tadi. Summa itu prosesnya lil ba'id, masa waktunya lama. Fa itu lil qarib, masa waktunya singkat. Dan itu sesuai dengan fakta ilmiah. Sesuai dengan fakta ilmiah. Yang luar biasanya lagi, di hadis Nabi rinci lagi, sebutkan hari-harinya. Mubayyin mufassir li hadhil ayah. Ya, hadis Nabi menjelaskan dan menguraikan maksud dari ayat tersebut. Setelah dibungkus tulang itu dengan daging, thumma, pakai kata thumma lagi karena jenjang waktunya lama. Ya, dia sudah jadi janin tadi minimal 4 bulan. Lahirnya umumnya 9 bulan. Cukup panjang beberapa bulan, makanya pakai kata thumma. Kemudian lama beberapa bulan lagi. Thumma ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami munculkan satu makhluk yang berbeda, akhar, yang lain. Maknanya apa? Yang di dalam perut walaupun dia sudah terbentuk, tapi ketika lahir pasti berbeda bentuknya. Makanya dikata akhar, yang berbeda. Allah tutup dengan pernyataan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha berkah Allah, sebaik-baiknya pencipta. Nabi rincikan dalam hadis. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang lahir tahun 194, Imam Bukhari wafat 256 Hijriah, Imam Muslim lahir 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah. Dari Abdullah bin Mas'ud, dan juga ada di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Rasul bersabda, inna ahadakum yujma'u fi khalqi ummihi, atau yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya seorang di antara kalian dihimpun dia penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari berupa air mani, nutfatan. 40 hari Nabi sebutkan. Kalau ada riset di dunia medis, di dunia embriologi mengatakan 30 hari, pasti yang koreksi sana tuh, bukan yang ini. Karena sifat ilmu pengetahuan, sifatnya itu spekulasi. Satu saat ada penemuan baru lagi, dan seterusnya begitu, dia progresif, berkembang, tidak mutlak. Nah, makanya para dokter kalau sudah punya satu teori mengatakan, oh ternyata nutfah itu hanya 30 hari terbentuknya di dalam rahim wanita itu, tercampur dengan ovum. Hadis mengatakan 40 hari. Pasti suatu saat kebenaran yang hakiki terbongkar, bahwa yang benar itu bukan 30 hari, 40 hari. Dan itu terjadi seperti hitungan sendi-sendi manusia. Dulu teori-teori mengatakan sendi-sendi itu sekian ratus. Ternyata berbeda dengan hadis Nabi. Sehingga banyak orang menyalahkan, oh ini penelitian ini. Hadis Nabi mengatakan sekian, ternyata penelitian begini faktanya.
berbeda. Ternyata waktu berjalan dibuat riset lagi secara teliti, ada beberapa sendi yang belum diuraikan. Masih perlu alat yang canggih lagi. Oh, masih ada sendi yang tidak dihitung. Mereka mencoba cari tahu, ternyata jumlahnya sama dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Jadi ini keimanan. Kalau ada riset ilmiah berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW atau yang dinyatakan di dalam Al-Quran, dipastikan itu perlu penelitian lagi, dikaji lagi, belum menemukan hakikat kebenaran. Karena sifat kebenaran firman, baik itu Al-Quran ataupun hadis Nabi, apalagi yang derajatnya diakui, itu sifatnya absolut, mutlak, tidak mungkin salah. Sedangkan ilmu pengetahuan itu sifatnya spekulasi, makanya muncul teori-teori baru. Buku mereka saja ada edisi revisi. Sudah diusahakan sempurna, ternyata ada yang lebih ahli lagi, neliti, oh ada kekurangan ini, dicetak lagi edisi revisi. Koreksi artinya masih ada yang kurang. Tapi kalau Al-Quran dan hadis Nabi tidak ada edisi revisi. Karena dia wahyu, tidak mungkin salah. Nah ini Nabi jelaskan, 40 hari nutfah, thumma yakunu alaqah mithla dhalik. Kemudian 40 hari berikutnya jadi alaqah tadi, lintah. Kalau di terjemahan biasa ditulis segumpal darah. Ya. Nah, segumpal darah ini persis seperti lintah. Thumma yakunu mudghah mithla dhalik. Kemudian 40 hari lagi jadi segumpal daging. Subhanallah. 40 berapa? 120. Sudah 120, thumma yursal ilaihi malak fayanfukhu fi ruh. Di hari itulah Allah mengutus malaikat meniupkan ruh ke jasadnya. Fakta ilmiah, jumlahnya 120 hari baru sudah gerak. Di bawah itu masih mati. Di atas 120, mulai 120 ke atas dia gerak. Makanya itu ada namanya apa? USG. Iya. Lihat dia joget sedikit, ya, 250. Padahal tidak ada bentuk. Tapi kita bisa lihat detak jantungnya. Makanya fakta ilmiah itu kalau diteliti pasti akan sama dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jika sudah meneliti dengan sempurna, dengan benar, pasti tidak akan keliru apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Nah, sehingga disinilah para ulama mengatakan penghormatan kepada manusia, walaupun belum sampai masa 120 hari atau belum ada ruh sekalipun, kalau ada yang keguguran, karena manusia ini mulia, walaupun bentuknya belum sempurna. Walaqad karramna bani Adam, sungguh kami telah muliakan anak Adam. Kita masih disunnahkan untuk memberikan nama. Karena nanti di hari kiamat dia akan menjemput orang tuanya. Dia menjadi wildan mukhalladun. Di saat itu kalau kita memberikan nama, kita mengetahui identitasnya, karena dia akan melapor. Kita tanya, siapa kamu? Diberikan air minum. Saya anak. Anakmu wahai bapak, anakmu wahai ibu. Mereka tidak kenal ini karena masih keguguran, sudah meninggal. Kelaminnya saja belum tahu, apalagi atau perempuan. Maka ketika sudah ada nama, saya Tolha. Oh, ini yang keguguran yang kami kasih nama, Tolha. Kenal, dikasih syafaat kepada orang tuanya. Nah, jadi kasih nama tuh, yang keguguran kasih nama. Ulama memberikan dua pandangan. Ini dianjurkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami yang lahir tahun 909 Hijriah, wafat 974 Hijriah, di dalam kitabnya Al-Manhajul Qawim. Beliau mengatakan dianjurkan memberikan nama kepada siqt. As-siqt, keguguran, bayi yang keguguran. Caranya adalah, karena belum tahu jenis kelaminnya apa, cara pertama, pilihlah nama yang bisa digunakan oleh laki-laki
dan juga bisa digunakan oleh perempuan. Dalam bentuk bahasa Arab ada nama-nama semacam itu. Jadi untuk laki-laki cocok, untuk perempuan juga cocok. Misalnya Tolha. Nah, Tolha itu bisa laki, bisa perempuan. Usama, bisa laki-laki, bisa perempuan. Hamzah, bisa laki-laki, bisa perempuan. Karena dia nama laki-laki, tapi alamatnya perempuan dalam bahasa Arab. Sehingga dia bisa menjadi dua nama. Cara yang kedua, bayi atau janin yang keguguran tadi, kita namakan dengan nama laki-laki. Kita belum tahu jenis kelaminnya, tapi namanya kita namakan dengan nama laki-laki. Berdasarkan kaidah para nuhat, para ulama ahli nahu, al-muzakkar muqaddam 'alal muannas. Muzakkar itu selalu duluan dari muannas. Makanya domir yang duluan itu huwa selalu. Huwa, huma, hum, baru hiya. Bukan hiya, huma, hunna, baru huwa, huma. Kemudian Allah tidak punya dosa besar mengatakan Allah punya jenis kelamin. Dosa besar. Ya. Tapi ketika domir yang Allah gunakan adalah huwa. Qul huwallahu ahad, bukan hiya. Karena huwa itu penghormatan. Penghormatan, laki-laki itu domir yang mulia. Malaikat juga begitu. Malaikat tidak ada jenis kelamin. Tapi domir yang digunakan adalah domir huwa. Padahal bentuk malaikat itu kalau jama', dia jama' taksir, malaikatu, berubah jadi tanda perempuan. Tapi domir yang digunakan tetap laki-laki. Karena mufradnya malakun, penghormatan. Nah itu cara memberikan nama kepada bayi yang keguguran, janin yang keguguran. Nah di dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 273 Hijriah, Nabi bersabda, inna siqta la yajurru ummahu bisararihi ilal jannah idza ihtasabathu. Sesungguhnya janin yang keguguran itu dia akan menarik ibunya dengan ari-arinya sampai masuk ke dalam surga apabila sang ibu tersebut menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian masalah janin yang dia berasal dari perzinahan, ya, ma'adzallah, dari perzinahan. Di sini hukum asalnya semua zanin yang terlahir di luar pernikahan lewat perzinahan, nah itu hukumnya itu tidak bernasab. Jadi bukan karena ijtihadnya para ulama, bukan. Masalah ini langsung yang menyampaikan Nabi Muhammad. Sehingga ulama tidak berani berijtihad di dalam wilayah tersebut. Jadi Nabi yang mengatakan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dalam hadisnya al-waladu lil firash, al-waladu lil firash walil akhir al-hajar. Anak yang lahir kemudian punya nasab kepada bapaknya yang nikahnya sah. Lil firash, pemilik kasur yang sah. Adapun yang luar pernikahan, di luar pernikahan, al-akhir al-hajar, dia dapatkan al-hajar, kerugian. Makna kerugian di sini yang dipahami pada zaman itu, kadang-kadang memahami bahasa harus kita lihat di zamannya. Di zaman tersebut, di zaman Nabi. Kata al-hajar itu artinya apa? Terputus nasabnya. Tidak mengikuti kepada bapaknya itu yang menghamili tadi. Tapi syariat memberikan solusi. Kalau mau menikah, tidak ada wali dia. As-sultan waliyun liman la waliya lahu. Pemerintahan, sultan, hakim menjadi wali bagi orang yang tidak punya wali. Kalau ini anak perempuan, karena nikahnya wali, harus ada wali. Tapi berhubung karena terlahir di luar nikah, walinya tidak ada, diganti kepada sultan.
Hadis riwayat Abu Daud yang lahir tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah di dalam sunannya. Nah, sehingga tidak boleh sembarangan menggunakan marga atau menggunakan bin padahal tidak daripada nasabnya, termasuk yang di luar nikah. Sehingga di dalam hadis Nabi dengan tegas mengatakan, manidda'a li ghairi abi wa huwa ya'lamu faqad kafar. Hadis riwayat Bukhari. Siapa yang mengaku dia anaknya fulan, dia memiliki bapaknya fulan, padahal bukan, dan dia tahu itu bukan, dia tahu hukumnya itu, faqad kafar, maka dia telah kufur terhadap nikmatnya Allah. Di sini kafar bukan keluar dari agama Islam, tapi kafar di sini adalah artinya kufur terhadap ketentuan Allah, terhadap nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tadi saya katakan ulama juga membahas masalah apakah ketika nutfah itu sudah ada di rahim seorang ibu, kemudian digugurkan dengan obatkah itu dihalangi dia punya proses sehingga nanti jadi janin, tapi masih 40 hari ke bawah. Tadi kan Nabi katakan 40 hari itu masih nutfah. Nutfah itu masih berupa sperma. Apakah boleh kalau ada seseorang misalnya dia belum mau punya anak, kemudian dia minum obat tertentu yang nanti menggugurkan itu, menghilangkan itu, sehingga tidak punya janin? Di sini ulama beda pendapat. Wa qad dhahaba jama'atun minal hanafiyati wa syafi'iyati wal hanabilati bijawazihi. Berpendapat kumpulan ulama mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali mengatakan kalau masih di bawah 40 hari boleh untuk digugurkan dengan obat atau lain sebagainya, karena belum ada ruh. Pendapat pertama. Tapi pendapat kedua membantah. Dari ulama, sebagian ulama Syafi'i, sebagian ulama Syafi'iyah, sebagian ulama Hanafiyah, sebagian ulama Hanabila, mayoritas ulama Malikiyah menyatakan ketika sudah ada sperma di dalam, walaupun dia di bawah 40 hari sekalipun, maka hukumnya tetap haram secara ijma menurut mazhab Maliki. Jadi tidak boleh menurut mazhab Maliki. Ada satu ulama namanya Ibnu Hammam. Dia menulis kitab berjudul Fathul Qadir. Dia mengatakan kalau la wujuda ruh yajuz. Selama janin itu belum ada ruh, artinya 120 hari ke bawah, masih bisa digugurkan. Kalau sudah ada ruh haram, tapi dibantah oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali mengatakan tetap haram. Tidak harus ada ruh, kecuali beberapa kondisi menjadi halal, kata beliau. Dalam kitabnya Al-Wajiz, yang beliau lahir Imam Ghazali tahun 450, wafat 505 Hijriah. Ini kitab Al-Wajiz, kitab fikih terbaiknya Imam Syafi'i. Mohon maaf, Imam Ghazali. Kitab terbaiknya Imam Al-Ghazali. Nanti disyarahi oleh Imam Rafi berjudul Fathul Aziz ala Syarhil Wajiz. Saking bagusnya kitab Al-Wajiz ini, As-Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi mengatakan dalam kitab Ithaf beliau, "Lau kana al-Imam Al-Ghazali nabiyan lakanat mu'jizatuhu wajiz." Seandainya Imam Ghazali ini diangkat menjadi nabi, maka mukjizatnya adalah kitab Wajiz. Saking bagusnya kitab tersebut, membahas tentang hukum Islam dalam mazhab Syafi'i. Pendapat Imam Ghazali didukung oleh Ibnu Qayyim yang lahir tahun 691 Hijriah, wafat 751 Hijriah. Di dalam kitabnya Ahkamun Nisa, hukum perempuan, beliau mengatakan yuhram alal itlaq, diharamkan secara mutlak menggugurkan janin walaupun baru hari pertama. Mutlak, mulai dari pertama, pokoknya sudah
sudah ada tanda-tanda mau hamil, itu sudah haram digugurkan dengan alasan apapun. Tapi dikecualikan beberapa, ada 2 alasan di situ dikecualikan. Kemudian ulama kontemporer, Syekh Yusuf Gardawi menulis kitab berjudul Fatawa Mu'asarah, fatwa kontemporer. Di situ dijelaskan menggugurkan, dalam bahasa Arab namanya isqatul hamli. Isqatul hamli, menggugurkan janin. Kalau yang tidak baik disebut aborsi. Di fatwa tersebut beliau mengatakan dibolehkan dengan 2 keadaan. Menggugurkan kandungan itu dibolehkan 2 keadaan. Yang pertama, jika nanti melahirkan bisa membahayakan ibunya. Dan ini nanti pernyataan dari ahlinya. Di zaman kita dokter kandungan misalnya, dokter kandungan mengatakan ini kalau diteruskan bisa beresiko sang ibu mati, meninggal dunia. Maka pada waktu itu diizinkan untuk diaborsi, digugurkan. Isqatul hamilnya boleh. Jadi dipastikan sama dokter, dipastikan ini kalau tetap dipaksakan untuk melahirkan, berisiko bisa meninggal nih sang ibu. Yang kedua dibolehkan, masih berupa dugaan. Di sini dikasih opsi, mungkin bisa kemungkinan bisa dua-duanya selamat, bisa kemungkinan dua-duanya meninggal. Nah ini masih bingung nih yang mana. Kata beliau waktu itu masih diizinkan kalau dia memilih untuk menggugurkan kandungannya, karena sudah ada pernyataan dari ahlinya ada resiko, cuma belum dipastikan. Tapi kalau faktor dia sengaja menggugurkan karena takut nanti susah, anak sudah banyak, kemudian ini kalau lahir tambah susah saya, nah itu kesepakatan diharamkan. Karena dalam Al-Quran mengatakan jangan kalian takut miskin karena sebab anak, kami yang akan berikan rezeki kepadanya. Makanya manage dong, diatur. Jangan memanai hadis Nabi secara tekstual saja. Nabi mengatakan tazawwazu tanakahu takatharu fa inni mubahim bikumul umama yaumal qiyamah. Nikahlah kalian, banyak-banyakinlah anak kalian. Wah, berarti sunnah, perintah Nabi memperbanyak anak. Tidak di manage, anaknya 20. Akhirnya Nabi menyatakan saya banggakan itu maknanya anak yang banyak yang mampu kalian didik menjadi orang soleh. Baru Nabi bangga. Tapi kalau makin banyak semuanya tidak mampu dididik, justru jadi rusak semuanya. Maka ini hadis bukan maksudnya ke situ. Bagaimana Nabi mau bangga kalau semuanya itu orang-orang yang suka meninggalkan sholat, semuanya orang-orang yang meninggalkan agamanya Nabi Muhammad SAW. Yang dimaksud situ kualitasnya bukan kuantitas jumlah. Ini yang menjelaskan salah satu dokter di Mesir, namanya Dr. Syekh Usam Azhari. Jadi di manage juga, pakai hukum normal, hukum kausalitas, penghasilan 1 bulan sekian. Oh ini anak ini hitung begini, oh ini kayaknya belum bisa nih kalau 10, kalau 15 belum bisa. Harus begitu. Kalau pakai hukum rezeki dari Allah itu hukum khusus, dan tidak semua orang bisa sampai ke situ. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab pernah masuk ke masjid, ada orang di masjid terus dia lihat mulai dari subuh, zuhur, seterusnya, tidak kerja-kerja ini orang. Yang lucunya orang ini doa Allahumma rzuqni. Di masjid terus tidak keluar kerja, doanya ya Allah tolong berikan saya rizki. Dipukul kepalanya sama Sayyidina Umar bin Khattab. Dipukul. Qad alimta anna as-sama' lam tumtir zahaban wala fiddah. Kamu minta rizki, gak kerja. Kamu tahu langit tidak turunkan hujan emas dan perak. Keluar kerja, ukhruj.
Itu hukum kausalitas, sabab musabab. Makanya di Al-Quran selalu kata perintah, fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Perintah, bertebaranlah kalian di muka bumi. Artinya suruh usaha. Memang rizki dibagi oleh para sufi ya. Ada rizkil khas, ada rizkil am. Tapi kita ini rata-rata am semua. Bukan orang khos. Kamu magamnya bukan khos, tapi berharap rizki khos. Gak bisa. Salah satu kitab yang kami baca, Syarah Al-Hikam atau kitab Iqadhul Himam, itu mengatakan orang kalau sudah sampai puncak rizkil khos, dia dapat rizki khos, dia sudah masuk ke magom namanya tajrid. Tajrid itu dia punya pikiran dan jiwanya ini sudah tidak terikat dengan duniawi, total. Makna total di sini apa? Uang yang warna merah, warna biru, dia gak bisa bedakan, sama bagi dia. Kalau kita masih bisa bedakan. Sedekah saja celengan lewat masih buka. Oh ini merah jangan. Oh ini hijau. Berarti belum tajrid. Terus mau dapat rizki khos bagaimana? 2.000 palingan. 2.000 semasuk. Magam tajrid sudah gak ada ikatan. Itu di kitab Iqadhul Himam mengatakan demikian. Kalau sudah magam tajrid baru dia dapat rizqul khas. Tapi kalau belum sampai situ umum semua. Cari dengan usaha rizqul am. Nah, oleh sebab itu para ulama mengatakan ketika seseorang janin ya, kita mau gugurkan karena takut susah, karena sudah terlanjur, dia tidak manage terlanjur, maka kalau digugurkan dosa besar. Apalagi dia sudah berupa ruh 40 hari ke atas. Sudah 40 hari ke bawah ada hilaf. 40 hari ke atas mayoritas mengatakan haram. Oleh sebab itu Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam mengatakan kesimpulan dari semua tentang hukum tersebut, kalau dia 40 hari ke bawah kemudian digugurkan masih terjadi khilaf di kalangan ulama. Tapi kalau 40 hari ke atas dari sudah mulai berproses hamil dan seterusnya 40 hari ke atas, maka hukumnya itu mayoritas mengharamkan. Kecuali dengan alasan medis tadi. Nah, sekarang masalah penting ini. Kadang-kadang disalahpahami makna al-istilhaq. Ya, al-istilhaq. Istilhaq itu seakan-akan orang yang tidak terlibat di dalam hubungan itu biologisnya sehingga anak itu lahir menggunakan nasabnya. Itu dalam Islam namanya hukum al-istilhaq. Dr. Syekh Yusuf Gardawi menulis kitab namanya Kitab Tabanni wal Istilhaq. Kitab adopsi dan istilhaq. Adopsi yang ada waktu itu anak angkat pakai famnya bapak, pakai binnya bapak, itu sudah dihapus hukumnya mulai dari zaman Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Disepakati haram. Anak angkat selamanya anak angkat. Gak bisa pakai binnya, gak bisa pakai marganya. Kalau istilhaq masih bisa menggunakan nasabnya, marganya masih bisa, tapi kadang-kadang disalahpahami. Jadi saya coba merangkum bagaimana biar kita bisa pahami masalah ini, karena kadang-kadang salah paham sehingga nanti terjebak di dalam hal yang sangat salah. Jadi hukum dasarnya anak yang dari luar nikah tidak ada nasab, hukum dasarnya. Itu konsekuensi dari hukum. Tapi anaknya ini bisa jadi baik, bisa jadi orang mulia. Ini hanya sebagai bentuk ukubah, sanksi kepada orang yang tidak ada niatan melakukan itu. Dilarang bagi orang yang belum melakukan hal itu. Tapi anaknya ini masih suci, makanya bukan anak haram saya katakan. Disebut dalam kitab fikih ibnu zina, anak zina, bukan anak haram. Karena dia tetap suci. Kullu maulud yulad alal fitrah.
Nah, orang yang hamil di luar nikah kemudian menikah, di sini pembahasan ulama 4 mazhab mengatakan dalam kitab Al-Majmu' karya Imam Nawawi yang lahir 631 Hijriah mengatakan mazhab Hanafi dan difatwakan oleh Imam Abu Hanifah yang lahir tahun 80 Hijriah wafat 150 Hijriah menyatakan kalau yang menghamili di luar nikah ini dia menikah sah. Tapi yang menutup aib bukan dia yang hamili kemudian menikah wanita yang hamil ini, hukumnya haram. Pendapat kedua dari mazhab Hanafi, hukumnya sah tapi haram digauli kecuali sudah melahirkan. Pendapat kedua, fatwa dari Imam Malik lahir 93 wafat 179 Hijriah dan fatwa dari Imam Ahmad bin Hanbal lahir 164 wafat 241 Hijriah. Kedua-duanya sepakat bahwa yang menghamilinya itu yang menikah. Yang tidak menghamili tidak boleh menikah dengan wanita yang hamil di luar nikah tersebut karena itu bukan janinnya. Hukumnya haram. Ditambah dengan syarat kedua-duanya ini bertobat kepada Allah atas dosa zina tersebut. Kalau belum bertobat, nikahnya tidak sah. Karena mereka sudah melakukan pelanggaran besar, minal kabair. Pendapat ketiga, Imam Syafi'i yang lahir tahun 150 wafat 204 Hijriah menyatakan baik yang menghamili ataupun yang tidak menghamili hukumnya sah untuk menikah dengan wanita tersebut. Itu yang dipakai di hukum Indonesia. Ada istilah apa? KHI, kompilasi hukum Islam. Itu digunakan mazhab Syafi'i dalam masalah ini. Saya sudah cek di bukunya, ternyata hukum yang dipakai di Indonesia tentang masalah ini, pernikahan dengan wanita yang hamil di luar nikah, itu hukum kompilasi hukum Islam Indonesia ini yang Indonesia gunakan itu mengikuti mazhab Syafi'i. Tapi disinilah yang jadi problem. Oh, berarti istilhaq ini dikatakan kalau dia belum lewat 6 bulan cepat nikah biar nasabnya kembali kepada bapaknya yang biologis tadi. Nah, ternyata pendapat ini disalahpahami. Istilhaq itu kasusnya kalau kita tidak mengetahui nasab daripada janin tersebut. Kita tidak tahu nih. Kita menikah, ma'azallah ya. Ada orang menikah dengan satu wanita ini. Ternyata wanita ini dia ada hamil. Dan laki-laki ini tidak tahu. Ada hamil dengan orang lain. Laki-laki ini tidak tahu. Dia menikah. Maka otomatis kan waktu berjalan ini anak pasti nisbat kepada bapaknya itu. Ini yang namanya istilhaq ini. Dimaafkan dalam syariat, dia dapat waris juga, boleh dinikahkan sah karena dia tidak tahu nih nasabnya. Tapi kalau tahu nasabnya itu jelas-jelas ini bukan anaknya, dikatakan wajib i'lan. Dia harus kasih tahu yang wanita, ini saya hamil di luar nikah sama ini. Kau bukan bapaknya. Harus kasih pengumuman. Kalau tidak dia merusak ini tatanan hukum Islam yang nanti dampaknya sampai hari kiamat. Gimana sampai hari kiamat? Pertama, binnya jadi rusak. Orang yang di luar nikah, anaknya ini tidak punya nasab. Karena dia selamatkan, niat mau menyelamatkan. Waktu berjalan, misalnya binnya kepada ini. Ini yang menikahkan ini, anak perempuan, tidak sah. Hukumnya zina, begitu terus menerus. Dia punya rantaian begitu terus menerus. Walaupun Syekh Yusuf Gardawi dalam kitab tersebut mengatakan boleh. Istilhaq itu diselamatkan bapak biologisnya yang menghamili itu, dia yang menikah dengan wanita tersebut masih bisa selamat, nasabnya kembali kepada bapak tersebut. Tapi ini pendapat ditolak oleh ulama-ulama terdahulu. Antum baca di kitab Bughyat Al-Mustarsyidin bahwa beliau haramkan hal itu karena merusak nasab. Walaupun dalam hukum boleh, dalam kasus tadi
Dia harus i'lan, memberitahukan kepada orang yang mau menikah, ini bukan anak saya. Dan dia juga sebagai orang yang menikah nanti harus beritahukan bahwa kau bukan anak saya, jangan pakai marga saya, begitu. Nah, ini jadi rusak. Nah, oleh sebab itu masalah istilhaq itu dijelaskan oleh para ulama, ya kita harus hati-hati, jangan sampai di dalam menerapkan hukumnya Allah Subhanahu wa taala kita keliru. Intinya jangan zina lah itu. Ini kalau zina jadinya begini nih. Punya anak repot nih. Masalah waris juga repot, masalah wali juga repot, masalah nasab, masalah tutup aibnya juga repot. Nah, nikah yang haram wanita hamil, kesepakatan ulama wanita hamil yang haram dinikahi ada dua. Yang pertama, wanita hamil tersebut diceraikan oleh suaminya, masa iddahnya sampai melahirkan. Nah, ini yang wanita hamil yang haram dinikahi. Suaminya ceraikan, masa iddahnya sampai melahirkan, baru bisa dia menikah. Yang kedua, ditinggal suaminya, meninggal dunia. Itu juga masa iddahnya sama sampai melahirkan. Ini gak ada khilafiyah. Karena wujud nusus, adanya nas dalam Al-Quran. Di surat At-Talaq ayat 4, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyada'na hamlahunna. Wanita-wanita yang hamil masa menunggu sah mereka atau masa iddah mereka setelah mereka melahirkan. Firman Al-Quran, gak ada khilaf. Jadi ulama beristihad dalam masalah yang tidak disebutkan. Al-mansus fil Quran, al-mansus fil hadis. Tapi yang sudah dinaskan dalam Al-Quran dan dalam hadis, mereka gak akan istihad dalam masalah itu. Nah, ini wanita hamil yang haram dinikahi ini. Kemudian ada, saya tutup terakhir, wanita yang hamil kalau meninggal dunia jangan buru-buru dikuburkan. Harus diperiksa nih janinnya nih. Karena belum tentu juga ibunya ini meninggal kemudian di dalam perut itu si janin juga meninggal, belum tentu. Makanya dalam fikih itu disebutkan yunbashul mayyitu li arba'i khisal. Kuburan boleh dibongkar karena 4 hal. Jadi ada jenazah kita kuburkan, syariat membolehkan kita membongkar kembali kuburan itu karena 4 hal. Yang pertama, lil gusli idza lam yataghayyar. Lupa kasih mandi jenazah. Asalkan jenazahnya belum rusak. Ingatnya sudah 1 bulan misalnya. Allah. Kalau ingat 1 bulan sudah rusak. Dia hanya berhari-hari, beberapa hari dia sudah hancur. Tapi kalau baru sudah dikuburkan, sudah beres, pulang ke rumah, ya belum kasih mandi. Syariat membolehkan kita membongkar itu untuk memandikan jenazah. Ini menunjukkan begitu pentingnya mandi jenazah, memandikan jenazah. Yang kedua, litaujihi ilal kiblat, litaujihi ilal kiblat. Dikuburkan salah kiblat. Ya. Sudah selesai kubur, baru sadar, Allah kiblat salah. Di sana saya kasih kubur. Sini kiblat. Astagfirullah. Bongkar lagi. Ngasih arah ke kiblat. Yang ketiga, lil mali idza dufina ma'ahu. Yang kubur kasih ikut kubur jenazah, beli jam mahal, Rolex. Asli ya, yang ori. Mahal itu yang asli. Asik kasih kubur jenazah, jatuh jam di dalam. Sudah dikubur, mana nih sepi jam? Ingat di dalam sudah, boleh. Tuh. Tapi yang asli, bukan yang 7.000, 5.000. Kasih halal sudah. Yang besar 100 juta, 200 juta. Kalau hanya 20.000, 50.000, 70.000, lah nggak perlu lah. Iya. Nggak ada masalah itu dikuburkan begitu benda.
Ini hidup sudah di alam lain, di alam barzah. Gak ada tuh pengaruh dengan kita. Kena pasir kesakitan, gak ada gitu. Mereka sudah hidup dengan alamnya, alam barzah, dengan ruhnya. Itu. Yang keempat kata ulama, walil mar'ati idza dufina janinuha wa amkanat hayatuhu. Apabila wanita dikuburkan bersama janinnya, wanita hamil, dan kemungkinan janinnya masih hidup, boleh dibongkar. Ditambah oleh ulama kontemporer Syekh Yusuf Qaradawi masalah tadi otopsi. Otopsi boleh karena masalah ini masalah penting, darurat, masalah penelitian hukum. Itu dibolehkan. Otopsi. Nah, yang menarik ini janin amkanat hayatu. Di kitab-kitab fikih selalu mengatakan bahwa janin yang ada dalam perut ibunya kalau dikuburkan masih bisa hidup. Di dalam ibunya sudah meninggal, janinnya masih bisa hidup. Dan ini terjadi. Zaman dulu ada kisah seorang laki-laki ini dia selalu pergi keluar, mungkin dagang atau jihad fisabilillah. Dia tinggalkan istrinya yang sudah hamil tua. Waktu dia mau pergi dalam satu perjalanan jauh, sebelum dia pergi dia mengusap perut istrinya sambil dia berdoa, Allahumma inni astaudiuka ma fi batniha. Ya Allah, aku titipkan janin yang ada di perutnya kepadamu, ya Rabb. Dia pergi. Setelah itu pergi cukup lama, mungkin beberapa waktu, dia kembali, istrinya sudah meninggal dan baru dikuburkan. Maka dia segera pergi ke kuburan. Di sana dia berdoa sambil menangis. Kemudian dia mendengar ada suara tangisan di dalam kuburan. Dan ini kisah nyata. Maka dia menggali itu kuburan. Dia gali, ternyata benar janin itu, bayi itu masih hidup. Bahkan lagi menyusu kepada ibunya yang sudah meninggal. Waktu dia mengangkat itu bayi, dia mendengar suara entah dari mana asalnya mengatakan, kau titipkan janinmu kepada kami, maka kami jaga dia dalam keadaan hidup. Seandainya kau titipkan juga ibunya, maka lawajattaha hayya, kau akan dapatkan istrimu juga akan hidup. Ada yang mengatakan bahwa ini anak tumbuh belajar jadi ulama besar. Dan anak ini punya julukan Ibnul Mayyit, anak mayat. Dia punya julukan dalam kitab. Dia menulis kitab terkenal namanya Al-Jawahir Al-Ghawali. Itu yang menulis siapa? Ibnul Mayyit. Dia tarekat Syazili. Kemudian beliau orang Ad-Dimyat yang ada di Mesir. Nama aslinya Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Ad-Dimyat Asy-Syazili. Julukannya Ibnul Mayyit, anak mayat, karena dia terlahir dari orang yang sudah meninggal. Nah ini hal-hal yang penting yang perlu kita ketahui tentang hukum tersebut. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita faqih fid din, kemudian kita mengamalkan daripada hukumnya Allah dan hukumnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'zuma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Subhanakallahumma tahiyatun fiha salam wa akhiru walhamdulillahirabbil alamin wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.